Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? I hope you are fine and you can do and follow our activities by running well. Okay, inshallah, for this time we wanna to discuss a new topic. But before the one, actually I would like to review a little bit about our matter last week. Yeah, actually last week we have discussed about punctuation. Yeah, there are so many punctuation that you have studied before. I hope you can understand and identify about our task. Ya, pada materi sebelumnya kita udah bahas tentang punctuation, yaitu tanda baca. There are so many punctuation that we have studied before. Ya, diantaranya ada tentang koma, ya, semicolon, colon, dash, hyphen, ya, ada parenthesis dan lain-lainnya ya. Di dalam materi itu Anda sudah pahami sedikit banyaknya how to know and understand, and also how to give the symbols if you are not to identify about the task ya. Kemarin itu kita sudah praktekkan bagaimana Anda mengidentifikasinya, juga melakukan latihan ya. Sekali lagi, don't forget, more practice if you wanna to understand about sentence, paragraph, and essay. Yeah, so the easy one to help you to understand it. And today, another point, we wanna to discuss more about understanding context clues. Ya, pada hari ini kita akan bahas tentang context clues. Ya, once more, context clues is one of the way how to understand about the meaning of unfamiliar words. Ya, nanti salah satunya adalah context clues ini menjadi fungsi bagaimana kita bisa memahami arti dari kata sulit yang kita temukan di dalam teks ya. Nah, there are so many kinds of context clues ya. Yeah, this I put here. There are definition clues, ya, example clues, contrast clues, cause and effect clues, inference clues, statement, and a modifier clue. And actually, there are so many kinds of context clues. So today we only discuss about 4. Ya, pada hari ini kita akan coba membahas, mendiskusikan hanya 4 bagian saja terlebih dahulu. Yang pertama ada definition clue, example clue, ya, contrast clue, cause and effect clue ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pemahaman context clues ini pada part keduanya. Sekarang bagian pertama ya. Okay, now we start ya. Kita mulai sekarang. Sekali lagi, fokusan kita hari ini yaitu memahami context clues ya, untuk bagian pertama. Nah, seperti yang Anda ketahui, clue itu artinya petunjuk ya dalam bahasa Indonesia kita. Nah, berarti di dalam petunjuk ini banyak yang perlu kita pahami untuk memahami kata sulit yang kita temukan misalnya nanti, dan itu bisa menolong kita dalam menerka atau menebak
kira-kira apa artinya tanpa membuka kamus ya. Yang pertama kita bahas definition clause ya. Yang pertama kita bahas definition clause. Berarti definition clause itu apa? Nah, Anda tahu definition itu artinya definisi. Berarti segala sesuatu hal yang nantinya memberikan sebuah definisi. Nah, definisi clue ini bentuknya ada berupa kata atau ada yang berupa frase ya. Ini dia pengertiannya. Berarti dia berupa kata atau frase ya. Ini ingat, dan nanti itu akan membantu Anda. Apa contoh-contoh dari clue yang definition itu? Contohnya ada kata mean, is, are, refer to, can be defined, and so on. Banyak ini contoh clue-nya ya. Nah, untuk Anda mengetahui dengan itu, maka harus ditandain atau bagaimana nanti cara kita mengidentifikasi. Nah, di sini kan ada is. Nah, means itu bentuknya kata, is juga kata, are kata, refer to itu udah masuk kepada frase ya, can be defined as sudah masuk ke frase. Sekarang kita bahas bisa jadi dia kata atau frase nanti petunjuknya ya. Nah, untuk hal yang ini ada penekanan satu, itu yang penggunaan is atau are, itu kan to be ya, kan to be. Nah, itu semuanya ada kriterianya ya. Kita menyatakan sebuah definisi, ada juga nih, kalau is itu kan dia singular, kalau are itu nya plural. Berarti ini syaratnya, kalau setelah is atau apa itu nanti ada kata bendanya, kata yang pluralnya dengan kata plural, kata benda jamak. Nah, tapi perlu Anda pahami untuk khusus pemakaian ya, is and are. Nah, khusus pemakaian is dan are ini nanti, nah itu setelah is atau are itu harus ya, harus diikuti dengan artikel, apakah n atau t ya. Ini bentuknya artikel. Berarti setelah is atau are nanti, nah harus didahului dengan atau n atau d kalau dia dikatakan sebagai sebuah definisi. Nah, setelah itu baru kalau n itu sudah kedua-duanya kan menunjukkan dia tunggal atau single, maka diikuti kata benda setelah itu. Kemudian kalau d ini bisa dia tunggal, bisa juga plural, nanti setelah itu diikuti kata benda ya. Nah, contoh kalau kita katakan, kalau diri kita aja kan bisa dikatakan she is a student. Kita buat aja kalimat mudah aja dulu ya, she is a student. Itunya she is a student of IAIN Batu Sangkar. Oke, itu bagus dengan karena ini is ya. Nah, cara kita untuk mengidentifikasi langkahnya adalah yang pertama kita harus lingkari ya, kita lingkari tanda apa contact close nya, kita lingkari contact close nya ya, langkah pertama itu. Nah, ini kan tanda is nya dilingkari ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus memberikan tanda panah menyatakan sebuah definisi, yaitu untuk pengertiannya. Kalau dia kebetulan di sini ya kan, ini berupa kata untuk definisi ya, she is a student of IAIN Batu Sangkar, dia adalah seorang siswa atau mahasiswa nanti ya. Bisa kita rubah di sini student college ya, kita tambah ya, college students, student university, kita anggap aja student aja dulu. Oke. Nah, di sini si itu diberikan definisi, maka